Apa kabar teman-teman viewer dan apa kabar teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada hari ini kita kembali kedatangan sebuah paketan teman-teman. Gelang begitu. Semuanya 33, 4, 5, 6, dan 7. Ada 37 butir teman. Yang kecil-kecil ini sampai ke sini 33, kemudian dibatasi oleh yang berdiameter agak besar. Kemudian di sini ada penguncinya lagi, kecil, diameternya sama yang ini. Dan di ujung ini juga ditambahkan kecil lagi 2. Jumlah totalnya ada 37. Yang kecil ini diameternya 6 mili teman-teman. Kemudian yang besar ini diameternya 9 mili. Dikirim dari Wangon. Itu ada tulisan ya. Ganang, Banyumas, Jawa Tengah, Wangon. 27 bulan Juli 2002. Ada bubble wrap, ada plastiknya gitu. Sudah dibungkus, sudah saya bongkar, sudah saya buang. Kemudian di sini ada lapisan kertas lagi. Kertasnya berwarna pink, ada tulisan alamat pengirim begitulah. Ini adalah gelang Kalimasada. Kalimasada itu kalau kita mau beli ya sebenarnya banyak teman-teman. Di toko-toko online tuh banyak lah yang dari bahan kayu Kalimasada. Harganya malah murah-murah ketimbang yang ini. Tetapi namanya kalau sudah apa ya ngefans ya, suka dengan artis artis YouTube. Apapun yang dijual akan dibeli. Dan ini harganya memang sedikit lebih tinggi daripada kayu-kayu tasbih atau gelang aksesoris seperti ini yang dijual secara online. Ini harganya memang lebih tinggi. Harga sebuah barang itu salah satu yang mempengaruhi selain bahan ialah aspek histori teman-teman. Nah, jadi ini ada historinya. Jadi ini harganya ada pada histori tersebut. Cara mendapatkannya, bagaimana kisahnya. Jadi dulu Mas Ganang itu punya gelang yang serupa seperti ini. Itu sudah turun-temurun dari bapaknya, yang dulu dari mbahnya, yang dulu dari buyutnya, dan dulu lagi dari canggahnya gitu, turun-temurun entah sampai berapa generasi gitu pernah disampaikan sama Ganang ya. Sampai beberapa generasi dan terakhir dipakai oleh Ganang Setioko. Setelah itu melalui perjalanan spiritual ya, belusuan-belusuan ke hutan begitu, sampailah ia pada kisah Wijaya Bantolo. Nah, setelah itu yang baru-baru ini ialah kisah bagaimana Eyang Wijaya Bantolo itu mendapatkan kayu Kalimasada. Jadi ceritanya itu kayu tersebut dari sebuah pohon ya yang ditanam oleh musafir nggak salah begitulah. Kemudian datang ke Jawa Tengah ya, ke Indonesia, menanam sebuah pohon, kemudian pohon itu tumbuh besar, kemudian namanya pohon itu kan menyimpan air di akarnya ya, kemudian di bawahnya itu ada banyak sumber mata air yang tak pernah kering, kemudian airnya kan dimanfaatkan oleh warga. Tapi pohon itu mengandung tulah itu seperti ini, ada semacam tulah ya, jadi barang siapa yang mengambil rantingnya sengaja memotong maka dia akan mengalami kesialan secara turun-temurun. Begitu. Nah, pada saat itu Eyang Wijaya Bantolo melintas di pohon itu, kemudian ada ranting yang jatuh. Terus gitu. Jadi beliau tidak mengambilnya, tidak memotongnya, tapi malah diberi karena rantingnya jatuh di bawah, peletok gitu. Kemudian diambil, dibuat manik-manik begitu. Nah, setelah itu Ganang Setioko sampailah pada kisah riwayat tersebut dan seiring perjalanan waktu diantarkan ke lokasi di mana pohon itu tumbuh dan berada. Setelah itu melalui interaksi-interaksi di tempat sekitar itu, dia juga mendapatkan hal yang serupa, yaitu diberi rantingnya dari kayu tersebut yang jatuh. Kemudian diambillah dan dibawa pulang. Setelah itu diproduksi secara terbatas karena kayunya hanya sebatang aja teman-teman. Jadi ini diproduksi secara terbatas, hanya beberapa barang aja ya, beberapa gini aja gitu. Entah jumlahnya saya tidak tahu, tapi sepanjang yang kita pahami
sudah dibikin mani-mani seperti ini bisa untuk tasbih, karena di sini yang kecil 33 butir ya, tetapi diproduksi secara terbatas. Lalu seperti apa kisah mendapatkannya kayu Kalimasada ini? Nanti setelah ini teman-teman akan kita suguhkan ya video perjalanan pada saat seperti apa kisahnya perjalanan mendapatkan kayu Kalimasada ini, kita saksikan bersama-sama. Gimana mas? Oke teman-teman, ini saya nyala Mak Guru Suranggana. Oh, gimana mas? Monggo, silakan Mak Guru. Oke teman-teman, saya nyala kamera karena mas Ganang katanya itu bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Mak Guru? Senang bertemu denganmu Wijaya Bantolo. Saya Ganang Mak Guru. Saya tahu setidaknya ini bisa mengobati rasa rinduku dengan Wijaya Bantolo yang telah lama tidak menemui diri saya. Saya lihat dirimu sedang risau, hatimu sedang kasau. Apa dirimu sedang memikirkan eyangmu, Eyang Sarif? Benar sekali Mak Guru Suranggana. Alangkah baiknya tenangkanlah hatimu terlebih dahulu. Saya datang menemui dirimu, akan memberi kabar tentang Eyang Sarif. Bahwasanya Eyang Sarif, eyangmu, telah lolos dari musuhnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Eyang Sarif sedang dalam pengobatan. Jadi tenangkanlah dirimu. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada dirimu Wijaya Bantolo. Mengenai apa itu Mak Guru? Mengenai pohon yang ditanam oleh sekumpulan manusia dari barat. Pohon apa itu? Pohon yang rantingnya didapatkan oleh eyangmu Wijaya Bantolo, yang dibuat manik-manik yang sekarang dikenakan di lengan tanganmu itu. Oh, yang tempo lalu pernah Mak Guru ceritakan mengenai mendapatkan ranting itu. Benar. Saya dapat pesan dari penjaga pohon itu bahwasanya beliau berkeinginan untuk bertemu dengan manusia yang sekarang memegang gelang dari keturunan Wijaya Bantolo. Jika memang kau berkenan, maka kapanpun akan saya antarkan. Dan jika malam ini Wijaya Bantolo berkenan, akan saya antarkan sekarang juga. Oh, tentunya itu mungkin ada sesuatu yang ingin dibicarakan kepada saya. Tentunya saya dengan senang hati malam hari ini juga Mak Guru. Saya siap. Akan tetapi jarak yang ditempuh tidaklah dekat Sujoko. Tidak jadi masalah Mak Guru. Selagi bisa dicangkut dengan jalan kaki, maka saya akan lakukan itu secepat mungkin. Jika memang dirimu menginginkan secepat mungkin dilaksanakan, saya bersedia mengantarnya sekarang juga. Baiklah, dengan senang hati Mak Guru. Terima kasih banyak. Baiklah, jika memang Wijaya Bantolo bersedia, saya antarkan sekarang juga. Dengan senang hati Mak Guru Suranggana. Baiklah, kalau begitu ikutilah saya. Saya akan berusaha mencari jalan terbaik untuk dilalui oleh manusia. Baiklah, siap Mak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mendapatkan pesan bahwasanya seperti yang tempo lalu pernah diceritakan oleh Mak Guru Suranggana, sejarah dari gelang ya, yang dimana ada serombongan yang menanam pohon, dimana tidak ada boleh satu makhluk pun untuk memotong rantingnya ya, walaupun dengan alasan apapun. Jika sampai ada yang memotong rantingnya,
itu akan mendapatkan ke sebuah sialan sampai turun temurun ya. Akan tetapi ketika Eyang Wijaya Bantolo melintasi dekat-dekat pohon itu, tiba-tiba ada salah satu ranting yang jatuh ya, tanpa memotong, malah diberi teman-teman. Nah, ini sekarang saya mendapatkan informasi karena gelangnya sekarang manik-maniknya saya pakai. Salah satu penjaga di sana itu menginginkan kedatangan saya. Mungkin malam hari ini, saya belum tahu pasti. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh beliau-beliau ya. Dan malam hari ini saya akan menuju ke sana. Saya pengen tahu juga pohon seperti apa sih sebenarnya. Mau bagaimanapun juga pohon itu pastinya menyimpan sebuah ribuan sejarah yang belum kita tahu teman-teman. Mungkin akan saya tanya-tanya di sana seperti apa ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Kita lanjut ya. Sebelum menonton ini usahakan sholat terlebih dahulu ya. Jangan sampai meninggalkan sholat karena menonton video dari tim Kase. Oke, kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tim Kase, langkah mundur. Jadi ini kita kemana mas maksudnya mas? Kita ikutin Mas, udah dekat katanya mas. Di mana mas? depan nih. Ya Allah, Jen. Merekam banget tuh mas. Cuma ini tapi ada jalan tapaknya loh mas. Apa ini biasa dilewati ya mas ya? Ya mungkin ada yang biasa di sini ya. Kayak jalan apa? Jalan. Iya yuk. Bukan celeng nih. Astagfirullah. Oh teman ini saya nyalakan kamera karena katanya sudah dekat ini kata Mas Ganang. Jadi biar tahu jalannya. Astagfirullah. Aduh. Oh, di apa ada sebuah bangunan gitu. Bangunan apa mas? Bangunan apa sih ya? Itu kom. Hati-hati. Ini buat seperti ini berarti ada pegangannya, berarti emang dilalui ini mas. Oh, ada tulisannya gitu. Tulisan apa mas? Abu Galunggung Abu 2. Galunggung 2. Maksudnya Ya mungkin ini letusan gunung Galunggung. Pembuatan dulu berarti waktu letusan Gunung Galunggung kedua pas pertama tahun 1800 Galunggung 2 yo. 1822. Itu letusan pertama. Ya. Letusan kedua 1900. 1894. 90 berarti sampai sekarang 120 tahunan ya. Ya 120-an lah 120 tahunan ya. muncul. Ini mungkin renovasinya ini. Ya ini kayaknya renovasinya ini ya. Kalau letusan pertama berarti pas 200 tahun deh. 1822. Oh iya dia. Sekarang 2022. 200 tahun. Tapi ini berarti dirawat mas, ada bekas seperti apa namanya? patung Kuda ya. Iya, patung kuda sedang derum. gepuk. Patung sudah dengan gepuk ya mas ya. Gepuk ya Apa? Jagong itu gepuk mbok. derum. Ini ada palaron, berarti ini dirawat loh mas. Oh iya. Oh ada sumber airnya juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Mas Guru? Wijaya Bantolo, itulah pohonnya yang saya maksud. Ini kah Mas Guru? Benar. Saya lihat seperti ada mata airnya di bawah, Mas Guru. Benar, itu adalah mata air dari pohon itu. Dan mata air itu dimanfaatkan oleh manusia yang ada di bawah. Oh, ya. Mengalir berarti ya. Benar. Jadi beliau sudah menunggu di sana. Ya, mungkin saya Silakan. Jika dirimu mau melihat-lihat terlebih dahulu.
Baiklah Ma Guru, terima kasih banyak sudah mengantarkan sampai ke lokasi ini. Mungkin saya akan kembali ke perguruan karena saya tidak pantas untuk mendengarkan pembicaraan kalian berdua. Baik Ma Guru, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dik. Apa? Di sini. Gimana Mas? Ini tadi siapa yang masuk? Ma Guru, ini pohon. Ini. Sumpah. Luar biasa yang jaga. Luar biasa gimana Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, assalamualaikum. Ini Mas, ini pohonnya Mas. Jangan sampai motong apapun loh ya. Ya Mas. Tunggu dik. Saya melihat seperti kepala, patung kepala. Ini hidungnya. Mas, sila Mas. Bisa dilihat, Ini ya. ya kan? Ini cuma kayak batu tok sih Mas. Enggak, kalau dari samping. Ya, Iya sih. ini loh. Iya seperti kepala. Terus ini lihat deh. Ini ada Kecil, Mas. kepala naga. Oh iya ya. Ini matanya nih. Ini saya bersihkan ya, memang bersihkan. Ini mulutnya. Itu kaki giginya itu Mas. Mana ini? Lah iya itu. Iya, ini udah patah ya. Ini matanya. Seperti apa? Udah enggak nyatu sama akar loh Mas. Mungkin ini kepala lagi nih Mas. Oh gimana Mas? Mana? Ini itu kan satu kepala itu. Heeh. Yang Ya, ini. mungkin ini bekas kepala lagi. Mungkin Ya. ini aduh, kepala Cuma lagi. udah termakan usia ya. Ini loh kepala Iya. manusia ini. Itu ada hidungnya ya itu ya. Sumber air. Ini pohonnya, teman-teman. Wah, udah gede banget. Luar biasa ini Mas. Seperti keajaiban. Terus ditanemin pohon-pohon seperti ini. Rajik. Sekelilingnya. Tuh, kameranya itu tata Pak itu. Ditata ya. Saya mau usul sebentar. Bentar. Masih ngerengkem Pak. Mungkin yang dilalui ini tok sampai sini tok loh Mas. Iya. Ini sudah nggak bisa dilalui ini. Harus buat jalan lagi loh. Sini dik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya. Saya Gana. Saya adalah dikasih tahu dan dikasih tunjuk oleh Ma Guru Suranggana yang mengantarkan saya sampai ke titik ini. Informasinya
ada urusan yang ingin saya pihak sini akan saya sampaikan kepada saya. Dan alhamdulillah saya sampai ke sini dalam keadaan selamat. Sebelumnya, selamat datang di kediaman saya. Siapa itu Tuan? Beliau adalah sahabat-sahabat saya. Jadi janganlah risau, janganlah takut, karena beliau tidak akan menyakiti. Sebelumnya memang benar, sayalah yang memerintahkan Suranggana agar mengundang keturunan dari Wijaya Bantolo yang mengenakan manik-manik yang terbuat dari kayu yang didapatkan di tempat ini untuk menemui saya. Jadi, dirimulah yang mengenakan manik-manik itu. Benar. Ini Tuan. Benar. Itulah manik-manik yang terbuat dari kayu yang didapatkan dari tempat ini. Sebelumnya akan saya ceritakan sedikit mengenai sejarah ditanamnya pohon yang ada di belakangmu ini. Ya, itu penting buat saya, Tuan. Silakan. Dahulu ada serombongan dari barat yang datang ke daerah ini untuk menyebarkan agama Islam. Karena di daerah ini warga setempat masih banyak yang menyembah berhala, menyembah pepohonan. Dan dengan datangnya rombongan dari barat berusaha untuk menyebarkan agama Islam agar mengetahui bahwasannya yang disembahnya itu salah. Seharusnya warga di daerah ini untuk menyembah Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, rombongan dari barat itu dahulunya sangat kesulitan untuk menyebarkan Islam di daerah ini. Karena warga-warga setempat sangat mempercayai bahwasannya kekuatan yang didapatkan dari berhala, kekuatan yang didapatkan dari pohon keramat, kekuatan dari tempat-tempat yang angker. Padahal berhala, pohon, dan tempat-tempat angker itu dimanfaatkan oleh iblis-iblis kejam agar menyesatkan bangsa manusia. Tibalah di suatu saat di daerah ini mengalami kekeringan yang sangat hebat, kekeringan yang sangat lama. Bahkan warga setempat sampai kesusahan untuk mencari mata air. Dan rombongan itu, rombongan dari barat, berusaha memikirkan cara bagaimana caranya agar mendapatkan sumber mata air sebagai jalan untuk menyebarkan agama yang dibawanya, sebagai sumber jalan. Inilah kepercayaan yang saya sebar. Karena warga-warga di daerah ini sudah meminta dari berhala yang mereka sembah, dari pohon yang mereka sembah, dan dari tempat-tempat angker yang mereka sembah. Mereka tidak mendapatkan itu.
Jadi ada seorang syekh. Beliau berpikir menanam sebuah pohon. Dan lambat tahun pohon itu tumbuh besar, tumbuh tinggi, tumbuh rindang. Dan syekh itu berdoa dan disaksikan seluruh warga di daerah ini meminta kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pohon ini memunculkan sumber mata air. Dan akhirnya doa dari syekh itu terkabulkan. Pohon ini memancarkan sumber mata air yang sangat banyak. Kelihatannya hanya sekotakan seperti ini. Akan tetapi di musim kemarau yang sangat panjang, pohon ini, sumber mata air ini tidak akan pernah mengalami kekeringan. Dan dari situlah warga setempat mempercayai dan mulai ikut dari ajaran yang disebarnya oleh syekh tersebut. Mohon maaf, saya tidak boleh menyebutkan nama beliau. Dan lambat laun, syekh itu muksa di tempat ini. Dan akhirnya syekh itu seda di tempat ini. Apakah kau melihat patung hewan kuda di sebelah sana? Ya, tadi saya lihat ada patung kuda yang sedang duduk di sana. Benar. Itu melambangkan kuda yang dikenakan syekh. Betapa setianya kuda itu menanti pemiliknya sampai kuda itu pun mati dalam kondisi duduk. Sehingga warga setempat membuat sebuah kenangan dalam bentuk patung. Dan tujuan dari syekh itu menanam pohon ini agar tidak ada kemusyrikan di sini. Karena apa? Karena sebelum mereka menyembah agama yang saat ini mereka sembah, yaitu mereka menyembah berhala, mereka menyembah pohon, mereka menyembah tempat-tempat angker. Jadi syekh itu berdoa, jika ada manusia yang sampai meminta atau memotong batangnya dengan sengaja, maka tempat ini tidak akan bisa memunculkan sumber mata air kembali. Jadi di sini agar warga-warga di daerah ini tidak ada kemusyrikan. Akan tetapi, jika ada manusia yang benar-benar tulus, yang benar-benar mengikuti ajaran dari syekh itu, tanpa diminta, pasti akan diberi sepotongan tangkai dari pohon ini. Itu sebagai tanda, sebagai penghargaan bahwasanya beliau telah menyebarkan apa yang telah saya sebarkan. Itulah ucapan dari syekh tersebut. Kalau boleh tahu ini pohon apa namanya, Tuan? Pohon Kalimasada. Mengapa pohon ini dinamakan pohon Kalimasada? Karena bertujuan
untuk menyebarkan kalimat syahadat. Kalimat syahadat. Tapi udah sangat jauh dengan peradaban manusia di sini ya. Ini awalnya udah masuk ke hutan banget ya. Benar. Akan tetapi air ini sangat bermanfaat, sangat berguna jika daerah setempat mengalami kekeringan yang sangat panjang. Akan tetapi jika memang tidak ada kekeringan, jarang manusia yang menggunakan air ini. Hanya sekedar untuk membasuh muka, membasuh tangan, ataupun untuk mandi di tempat ini. Terima kasih banyak atas penjelasannya yang saya paham lah. Ini adalah pohon termasuk sejarah ya. Dan saya ingin memberikan sesuatu kepada dirimu sebagai penghargaan untukmu yang telah melanjutkan perjuangan dari para leluhurmu. Apakah kau berkenan untuk menerimanya? Dengan senang hati tentunya Tuhan. Jatuh rantingnya itu Tuhan. Benar. Silakan bisa kau ambil. Permisi ya. Ini Tuhan. Benar. Dan saya akan memberikan satu lagi kenang-kenangan untuk dirimu dari saya pribadi. Kau bisa ambil di atas patung berbentuk wajah itu. Maksud dari patung dan kepala ular ini maksudnya apa itu Tuhan? Ini hanya sebagai simbol bahwasannya warga di tempat ini sebelumnya menyembah berhala yang tidak ada manfaatnya sedikit pun. Di atas kepala. Bentar. Permisi ya Tuhan. Silakan. Oh ini. Arah jauh. Oh ini seperti gambar ular naga nggih. Benar. Itu bukan apa-apa. Itu hanya manik-manik. Itu hanya hiasan yang saya miliki. Apakah ini Silakan jika dirimu berkenan, bisa kau gunakan atau tidak. Bisa kau simpan sebagai kenang-kenangan dari saya. Saya menghargai perjuangan dirimu. Saya berharap dirimu tetap menjalankan apa yang sudah dilakukan oleh para leluhur. apakah ini terbuat dari kayu kalimat syahadat? Benar. Itu saya sendiri yang membuatnya. Terima kasih banyak Tuhan. Alhamdulillah teman-teman. Ini malah dikasih sebuah kenang-kenangan.
Lantas dahan kering ini untuk apa Tuhan? Silakan, kau bisa pergunakan sebagai barang yang bermanfaat untuk dirimu. Bisa kau gunakan buat seperti manik-manik, seperti yang kau kenakan itu ataupun yang lain. Yang terpenting, jangan kau buat sebagai kayu bakar. Ya, saya simpen ya Tuhan ya. Tapi apakah ini mempunyai kekuatan? Tidak ada kekuatan sedikit pun dari kayu itu. Ya, itu yang saya takutkan Tuhan. Saya kan tidak senang dengan sesuatu benda yang bisa mengeluarkan kekuatan. Kalau hanya untuk sekedar hiasan, ya saya pakai. Itu hanya sebagai kenang-kenangan, sebagai penghargaan untuk dirimu yang telah melanjutkan perjuangan dari para leluhurmu. Dan saya berharap kau harus tetap berada di jalan yang sedang kau jalani saat ini. Amin, amin. Sekuat apapun, sebesar apapun cobaan, sebesar apapun godaan yang akan datang kepada dirimu, saya harap kau harus mengingat kalimat syahadat. Tidak seperti itu. Salam untuk semua yang ada di sini. Ya, semoga lain waktu bisa berjumpa kembali Tuhan. Baiklah, saya senang bisa dikunjungi oleh dirimu yang masih berjuang di jalan kebenaran. Saya berharap banyak manusia-manusia seperti dirimu yang memperjuangkan kebenaran. Amin, amin, amin. Karena di zaman saat ini, saya lihat sudah sedikit manusia yang mau berjuang untuk membesarkan apa yang sudah leluhur kita besarkan. Padahal kita hanya bertugas untuk menjaga dan mempertahankan. Baiklah, terima kasih. Terima kasih telah meluangkan waktumu. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya mohon pamit. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, alhamdulillah ini ya saya sudah bertemu dengan salah satu mungkin penjaga ya lebih tepatnya yang di lokasi ini. Itu memberikan sebuah hadiah. Ini tidak mempunyai kekuatan apa-apa teman-teman. Ini hanya apa namanya, hiasannya yang sangat luar biasa. Ini dibuatnya itu pakai apa ya? Ini kayu kok bisa membuatnya jadi diukir seperti ini. Ini ya. Ini mungkin akan dipajang di atas akuarium bagus ini Dik, ya. Di dalam. Ya intinya ini kenang-kenangan akan saya simpan sebaik mungkin. Dan saya diberi kenangan ini juga pohon teman-teman. Ranting. Apa Mas? Ranting. Iya. Beruntung ya Mas. Ya ini nanti dibuat gelang banyak mungkin Dik. Ini kayunya hitam keras gitu ternyata ya. Tiba-tiba jatuh tadi cuma ada kayak gini. Cuma ini agak kering. Tapi kan galihnya di dalam itu buat gelang nanti dipakai buat kenang-kenangan. Kalau lebih seperti itu teman-teman ya, sejarah-sejarahnya. Wah ini saya sangat beruntung bisa menemukan sejarah di tengah-tengah hutan seperti ini, jarang terjamah oleh manusia ya. Mungkin itu teman-teman, kita akan melakukan perjalanan pulang ya, karena ini juga sudah siang pagi ya. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nusantara, dan salam Om Swastiastu. Ayo Dik, di bawah Dik. Matur suwun. Orang Mas. Terima kasih.
Jadi seperti itu ya, tadi kita sudah melihat dalam durasi yang sangat panjang, lebih dari 30 menit, bagaimana Ganang Setioko mendapatkan kayu kalimasada ini, sehingga kemudian bisa diproduksi menjadi manik-manik gelang seperti ini.